Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Ramadhana dari semester 9. Dosen pembimbing saya Bapak Ahmad Riyad UB SH MSI PhD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang, program bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan program baru. Kemunculannya pada Januari 2017 telah menimbulkan pro dan kontra baik itu di lingkup masyarakat maupun di kalangan pemerintahan itu sendiri. Mengusung semangat efisiensi 5T yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi diharapkan mampu menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Bantuan pangan non-tunai merupakan transformasi dari program subsidi beras sejahtera atau Rastra yang ada sejak tahun 2017. Di tahun 2020, program tersebut menjadi program sembako. Bantuan ini disalurkan secara non-tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau yang disebut juga dengan KPM, yang setiap bulannya melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur di e-warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara dengan nominal 200.000 per bulan. Berdasarkan hasil observasi di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, masih terdapat permasalahan dalam implementasi program bantuan pangan non-tunai. Di antaranya masih belum tepat sasaran, masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT. Dan juga banyak keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan pangan non-tunai yang jatah bansosnya terhenti. Hal itu dikarenakan ada pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tabel data BPNT 1. Perkembangan penerima bantuan pangan non-tunai di Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Dijelaskan bahwa perkembangan BPNT di Indonesia mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, jumlah penerima KPM mengalami penurunan sekitar 2 juta jiwa dari tahun 2020 yang jumlah penerimanya 17.228.810 KPM menjadi 15.641.270 KPM. Yang kedua yaitu perkembangan penerima bantuan pangan non-tunai tambahan COVID-19 per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020-2021. Bisa dilihat penambahan penerima manfaat bantuan pangan non-tunai per kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan COVID-19 dengan total penerima di tahun 2020 sebanyak 1.770 KPM dan tahun 2021 sebanyak 1.674 KPM. Penambahan penerima manfaat terbanyak di Kecamatan Taman dengan jumlah penambahan 173 KPM di tahun 2020 dan penambahan penerima manfaat terendah di Kecamatan Bujuran dengan jumlah penambahan 33 KPM di tahun 2021. Berdasarkan data di atas, lokasi penelitian yang diambil adalah Kecamatan Jabon dengan jumlah penambahan penerima manfaat sebanyak 154 KPM. Yang ketiga yaitu perkembangan jumlah alokasi anggaran dan penerima bantuan pangan non-tunai tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, jumlah penerima BPNT di Desa Semambung pada tahun 2019 sebanyak 416 KPM dengan alokasi anggaran 83,2 juta. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 315 KPM dengan total anggaran 63 juta. Kemudian di tahun 2021 terdapat 316 KPM dengan anggaran 63,2 juta. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo saat ini telah mencatat 305 KK. Jumlah penerima
manfaat atau KPM program bantuan pangan non-tunai di tahun 2021. Dan berdasarkan data penambahan penerima manfaat akibat COVID-19, di atas di Desa Semambung menerima tambahan sebanyak 11 KPM. Jadi total penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 316 KK. Rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi program bantuan pangan non-tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo? 2. Apa saja kendala implementasi program bantuan pangan non-tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo? Tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program bantuan pangan non-tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja kendala implementasi program bantuan pangan non-tunai di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan informasi penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan, yaitu petugas BPNT Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagai key informan. Pembahasan. 1. Komunikasi. Komunikasi kebijakan program BPNT di Desa Semambung. Petugas pelaksana di Desa Semambung sudah konsisten dalam memberikan informasi terkait pencairan dana kepada KPM. Petugas memberikan informasi kepada KPM saat dana bantuan sudah cair dan KPM bisa langsung mendatangi e-warung untuk menukarkan bantuan tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya. Fasilitas yang disediakan untuk program implementasi bantuan pangan non-tunai sudah mendukung proses penyaluran bantuan. Yang ketiga yaitu disposisi. Dalam hal disposisi, bahwa sikap para pelaksana program di Desa Semambung mendukung penuh adanya program bantuan pangan non-tunai dan melaksanakan program tersebut dengan baik. Dan keluarga penerima manfaat BPNT di Desa Semambung merasa senang dengan adanya bantuan, sehingga manfaat dari bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok. Namun penerima bantuan BPNT masih dirasa kurang tepat sasaran karena terdapat warga yang memiliki ekonomi berkecukupan yang mendapat bantuan, sedangkan warga yang kurang mampu dan ada juga yang bisa dikatakan miskin yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Dan kendala lain ada pada saldo nol yang jatah bansosnya terhenti. Dan yang keempat yaitu struktur birokrasi. Dalam hal menjalankan program BPNT di Desa Semambung sudah melaksanakan program sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemerintah, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksana program BPNT di Desa Semambung. Para pelaksana program sudah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesimpulan. 1. Masih terdapat rumah tangga yang tergolong kurang mampu yang seharusnya menerima BPNT, akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BPNT. Dan juga banyak keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai yang jatah bansosnya terhenti. Hal itu dikarenakan ada pembaruan DTKS. Yang kedua yaitu KPM mengalami saldo nol di rekening yang disebabkan oleh status kepesertaan KPM di program bantuan sosial dihapus oleh Kementerian Sosial, dan ada kendala pada data KPM yang disebabkan oleh kesalahan entry pada nomor NIK pada KK ataupun NIK pada KTP. Saran yang pertama yaitu petugas pelaksana program hendaknya lebih cepat tanggap dalam menangani masalah terkait saldo nol agar tidak menghambat proses penyaluran bantuan. Untuk petugas segera diperbaiki dan diupdate di aplikasi SIKSNG agar data saldo nol dapat teratasi. Dan saat melakukan input data diperlukan ketelitian dalam mengerjakannya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dan kekeliruan. Yang kedua yaitu pihak pemerintah diharapkan melakukan pendataan ulang di Desa Semambung mengenai program BPNT agar tepat sasaran.